Apalagi nih? Nasdem nilai Kaisang cocok pimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Dari kecil diajarin sama orang tua gua, sama guru ngaji, kalau sholat Jumat ke masjid, bukan ke lapangan. Kalau main bola ke lapangan. Kocak. Kalian tuh Mas Kaisang suruh jadi imam sholat Jumat ya di lapangan. Lu makmumnya lu aja udah. Astaga, lu. yalah. Warga DKI mah nggak mau sholat Jumat ke lapangan, ke masjid. Ngajarin siapa yang diajarin? Negeri ini sistemnya Iyalah. udah keluargaan ya. Sholat Anaknya Jumat di lapangan. partai 2 hari aja langsung jadi ketua umum. Pengen jadi wakil gubernur, aturan usianya yang diubah. Kakak sama adik sama aja. Mantunya baru jadi kepala daerah sebentar saja bisa langsung dinobatin jadi pahlawan nasional. Biasanya apa ya? Keponakannya tanpa kerja keras jadi tuh direktur di perusahaan minyak negeri. Cari kerja emang susah, kecuali ada orang dalam. Negeri ini udah nggak waras, tapi masih banyak aja yang anggap lumrah dan dukung dinasti politik hanya atas dasar Asian value sama human right. Kurang gila apa coba? Udah gila memang. Jokowi janjikan 10 juta lapangan kerja, tapi yang ada justru 10 juta pengangguran baru. Kebalik. Gini ya konsepnya. Iya, emang Jokowi janji 10 juta lapangan kerja, tapi kan Indonesia ini negara makmur. Tongkat dan batu aja jadi tanaman. Makanya biar 10 juta lapangan kerja itu nggak sia-sia, harus ada 10 juta pengangguran dulu. Begitu cara berpikir yang revolusioner. Nah kemarin kan Gibran tuh janji 19 juta lapangan kerja tuh, diantaranya adalah green jobs. Ngarit. Nah siap-siap aja harus ada 19 juta pengangguran dulu. Aku Jokowisme sampai mati, sampai hidup lagi pun tetap Jokowisme. Aduh. Bikin berita Disengkot. bangunnya 6 triliun kurang sedikit, 5,9 itu kan 6 triliun kurang sedikit. Tapi setelah jadi dijual 400 miliar ke Cina. Ya Allah. Loh itu kan pinter sekali. Kenapa kalian tuh ngiri? Hak presiden dong. Itu yang milih juga kalian. Ngapain kalian? Misalkan bangunnya habis 6 triliun termasuk pembebasan lahan itu. Kalau jadi dijual 400 miliar, terus kenapa kalian mau protes? Ya nggak usah protes lah. Itu tandanya presiden kita itu pintar. Pintar. Pemerintah kita itu pintar gitu loh. Bangun 6 triliun setelah jadi dijual 400 miliar. Berarti kan pintar. Itu pun banyak orang yang ngomong presiden terbaik Indonesia, presiden terbaik sepanjang masa sih. Takbir. Halo bro, ya kan? Anggaran makan siang gratis 450 triliun turun bro, jadi 70 triliun. Aduh, kita mah perubahan, dia mah berubah-ubah. Aduh, asem bener. Namanya juga di rumah bang, jadi sarapan pagi bergizi. Makanya Pak, jangan terlalu memaksakan diri ya. Ujung-ujungnya cuma menjadi ladang korupsi. Betul. Tenang aja, anak-anak abah anti gretongan ya, Pak Prabowo. Mending fokus pemberantasan korupsi, stabilkan harga bahan pangan, perkuat rupiah ya kan. Mencari solusi agar negara ini tidak ketergantungan dengan impor. Nah, perbaiki infrastruktur jalan, pendidikan. Nah, infrastruktur pendidikan ini perbaiki agar orang tua murid tidak terbebani dengan mahalnya uang pangkal pembangunan sekolah setiap memasukkan anaknya sekolah ya. Nah, buat aturan investor merekrut tenaga kerja ya kan. Ketenaga kerjaan, aturan ketenaga kerjaan itu mementingkan tenaga kerja lokal ya. Dahulukan tenaga kerja lokal ya kan, daripada sekarang rekrut kebanyakan tenaga kerja asing di Pulau Wali Mandar ya. Nah insya Allah Indonesia akan pulih secara ekonomi ya, masyarakat sejahtera
Ya, jika masyarakatnya sejahtera, pemerintah nggak usah repot-repot buat kebijakan keretongan, bagi-bagi bansos lagi ya. Benar nggak? Ya udah, ayo sama-sama bangun bangsa dan negeri ini ya. Mendengarkan aspirasi rakyat, keluhan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat. Korban judi online itu bukan pelaku. Nah, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Cakep banget programnya ya. Kalau konsepnya demikian, agar tercipta prinsip keadilan di negeri ini, jangan hanya keluarga pelaku judi online saja yang disantuni, tapi juga harus semua keluarga pelaku tindak pidana yang lain. Misalnya keluarga pelaku tindak pidana korupsi. Nah, itu kan ada efek psikologis juga yang diterima oleh keluarganya. Apalagi kalau misalnya pelaku tindak pidana korupsi ini dimiskinkan. Nah, jadi kan keluarganya juga ikut miskin. Santuni juga, Pak. Bahkan gak hanya itu. Kalau perlu, keluarga copet, keluarga pencuri, garong, keluarga pembunuh, keluarga tukang tipu, keluarga pemerkosa, keluarga pengedar narkoba. Kalau perlu, keluarganya semuanya disantuni, Pak. Baru mantap. Gini amat bikin program. Kalangan yang mana nih Pak? Kalangan dari DPR, kalangan dari sahabat-sahabat Bapak di DPR yang pada main judol terus udah boncos, terus menginspirasikan ke Bapak buat mengajukan kalau korban judol itu dapat bansos gitu, biar mereka tetap bisa main judol gitu. Atau mungkin sebenarnya yang bikin situs Bapak sendiri biar Bapak tetap cuan. Bahaya. Ini Bapak ini sebenarnya menteri itu berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan dukungan sih, kok nggak bisa mikir pakai logika gitu loh. Bener nih Pak, nih korban judol itu dikasih rehabilitasi, terus situsnya diblokir, kelar. Nggak perlu tuh dikasih bansos. Ya nggak tahu sih ya, mungkin karena pemain judolnya sahabat-sahabat Bapak sendiri, jadi dipermudah main judolnya, atau mungkin Bapak yang punya situsnya. Usul naikkan harga minyak kita, alasannya nilai tukar rupiah melemah. Ini kalau abang ini yang Emang bahan baku minyak goreng impor juga ya? HET minyak kita harus naik bareng harga bahan pokok lainnya. Maksudnya apa sih? Kalau mau nyekeket jangan tanggung-tanggung gitu. Alasannya harga minyak goreng rakyat itu harus menyesuaikan nilai rupiah yang sudah merosot hingga 16.300. Anjir emang si Kipli ini sumpah. ngeri. Yap. Semakin kesini para netizen semakin konyol, tetapi di balik kekonyolan itu terdapat sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa. Yang saya kira Pak Jokowi sebagai presiden dan juga menteri-menterinya dan bahkan presiden yang terpilih saat ini, saya kira mereka semua ini konyol loh. Dan tidak ada yang bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, tetapi mereka bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya mereka ini tidak pernah berpikir bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah mensejahterakan dirinya, mensejahterakan keluarganya, dan juga mensejahterakan kelompoknya. Saya kira wajar jika para netizen atau sebagian rakyat Indonesia hampir setiap hari memberikan kritikan-kritikan pedasnya, bahkan kritikan konyolnya, agar bagaimana pemerintah ini bisa merasa malu dengan apa yang dia lakukan. Kalaupun mempunyai rasa malu, tetapi kalau tidak mempunyai rasa malu ya sangat berbahaya memang. Karena semakin kesini negeri kita semakin amburadul dibuat oleh mereka, dibuat konyol. Ditambah lagi aksi-aksi para netizen ini yang konyol, maka Indonesia sudah bisa disebut sebagai negara dagelan. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.